Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang pasar modal. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah tempat atau sistem di mana surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya diperjualbelikan. Pasar ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan cara menjual saham atau obligasi kepada investor, sementara investor dapat membeli dan menjual surat berharga tersebut untuk memperoleh keuntungan. Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian karena membantu mengalirkan dana ke perusahaan untuk pembiayaan proyek atau ekspansi, sekaligus memberi peluang bagi investor untuk mendapatkan imbal hasil dari investasinya. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan peran pasar modal. Pasar modal memiliki berbagai fungsi dan peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik bagi perusahaan, investor, maupun perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa fungsi dan perannya. Fungsi yang pertama yaitu sarana pembiayaan perusahaan. Fungsinya yaitu pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana dengan cara menerbitkan saham atau obligasi yang dapat dijual kepada publik, dan memiliki peran membantu perusahaan mengakses sumber pembiayaan yang lebih besar dan lebih fleksibel tanpa bergantung sepenuhnya pada pinjaman bank. Kemudian meningkatkan likuiditas. Fungsinya yaitu pasar modal menyediakan kesempatan bagi investor untuk membeli dan menjual surat berharga dengan mudah, yang memiliki peran memberikan fleksibilitas kepada investor untuk melakukan transaksi jual beli saham atau obligasi, sehingga meningkatkan daya tarik investasi. Selanjutnya yaitu penentuan harga saham dan obligasi. Fungsinya yaitu pasar modal juga berfungsi sebagai tempat untuk menentukan harga saham atau obligasi berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan, yang berperan menyediakan informasi harga yang transparan dan wajar berdasarkan interaksi pasar, sehingga investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu menyediakan instrumen investasi, yang fungsinya yaitu pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi yang dapat dipilih oleh investor, yang berperan sebagai memberikan pilihan beragam bagi investor, dari yang beresiko tinggi hingga yang lebih aman. Selanjutnya kita akan membahas lembaga penunjang pasar modal. Ada beberapa macam, yang salah satunya adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM LK merupakan badan yang bergerak untuk mengawasi aktivitas pasar modal. Lembaga ini berusaha melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu Bank Kustodian. Bank Kustodian adalah badan yang menerima harta dan menyimpan seluruh efek baik dari dividen, bunga, dan hak-hak efek pihak pasar modal. Selanjutnya yaitu Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang bertugas sebagai fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Dalam hal ini, Biro Administrasi Efek akan membantu pengolahan sistem administrasi efek di pasar perdana dan sekunder. Dan selanjutnya yaitu Wali Amanat. Wali amanat adalah wakil dari investor atau pemegang saham dalam menangani hal berkaitan dengan transaksi pasar modal. Selanjutnya juga ada pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah lembaga yang berfungsi melakukan peningkatan dan memberi peringat terhadap suatu efek yang harus bersikap objektif. Selanjutnya yaitu perusahaan emiten. Lembaga penunjang pasar modal di Indonesia yang tak kalah penting, yakni perusahaan emiten. Badan ini berfungsi sebagai pihak yang menerbitkan surat berharga dan mempunyai sejumlah portofolio efek untuk diperdagangkan kepada investor. Dan yang terakhir, lembaga clearing dan penjaminan. Lembaga clearing dan penjaminan atau LKP yaitu pihak penyedia layanan jasa clearing dan menjamin dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam transaksi di bursa efek.
Selanjutnya, kita akan membahas instrumen atau produk pasar modal. Instrumen atau produk pasar modal meliputi saham, obligasi, reksadana, waran, right, derivatif, dan exchange trade fund. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu saham. Instrumen pasar modal yang paling populer di Indonesia. Membeli saham berarti membeli kepemilikan suatu perusahaan. Jika perusahaan berkinerja baik, maka akan lebih banyak orang yang berinvestasi di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu obligasi, yaitu surat utang jangka menengah panjang yang dapat diperutangkan. Surat tanda meminjam atau surat tagihan yang dibuat atas beban pihak yang menerbitkan obligasi. Selanjutnya ada derivatif. Contoh instrumen pasar modal seperti option dan future, efek beranggun kredit atau EBK. Selanjutnya ada exchange trade fund atau ETF, adalah produk reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Manajer investasi akan menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio. Sekian video pembelajaran singkat materi tentang pasar modal dari kelompok 7. Semoga mendapatkan banyak manfaat dari video kami. Dan dengan adanya video pembelajaran dari kami, semoga kalian dapat bertambah semangat dalam belajar. Dan ada pepatah mengatakan bahwa belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, sedangkan belajar sesudah besar bagai melukis di atas air. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau pengetikan atau apapun itu disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.